Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, yang tentunya kita berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar Al-Hambali atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan tentang atharul dhunub wal ma'asi 'alal qalbi wal badan. Pengaruh dosa dan kemaksiatan bagi hati dan bagi badan. Sekarang kita masuk di poin yang ke-8 dari pembahasan pengaruh dosa bagi hati dan bagi badan. Wa minha hirmanut ta'ah. Dan di antara pengaruh dosa dan kemaksiatan itu adalah hirmanut ta'ah, diharamkan dari melakukan ketaatan-ketaatan. Falau lam yakun lidhanbi 'uqubatun illa annahu yasuddu 'an ta'atin takunu badlahu wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra fayanqati'u 'alayhi tariqu thalithatin thumma rabi'atin wa halumma jarra fayanqati'u 'anhu bidh-dhanbi ta'atun katsirah kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Jikalau seandainya tidak ada hukuman lain terhadap dosa yang seorang lakukan kecuali hanyalah menghalangi dia dari ketaatan, maka ini sudah cukup sebagai hukuman baginya. Karena dengan kemaksiatan, dengan perbuatan dosa, ini akan memutuskan tariqa ta'atin ukhra, akan memutuskan jalan ketaatan yang lain. Fayanqati'u 'alaihi tariqu thalithatin thumma rabi'atin wa halumma jarra. Terkadang satu perbuatan dosa, satu kemaksiatan ini akan memutuskan dari jalan ketaatan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Fayanqati'u 'anhu bidh-dhanbi ta'atun katsirah. Maka dengan satu dosa bisa jadi akan memutuskan dari ketaatan-ketaatan yang banyak. Kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Padahal bisa jadi satu ketaatan itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Wa hadza karajulin akala aklatan aujabat lahu maridatan tawilatan man'athu minhu iddati akalatin atyaba minha fallahul musta'an. Hal ini sebagaimana gambaran seseorang yang makan satu makanan, yang dengan satu makanan tersebut menjadikan sebab dia sakit dengan sakit yang panjang, sakit yang lama, sehingga rasa sakitnya itu kemudian menghalangi dia dari beberapa makanan-makanan yang lebih baik daripada makanan yang dimakan sebelumnya. Allahul musta'an. Maka Allah lah tempat untuk meminta pertolongan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini sudah cukup menjadi hukuman bagi pelaku perbuatan dosa dan kemaksiatan ketika dengan dosa dan kemaksiatan tersebut menghalangi seseorang dari melakukan ketaatan. Ini sudah hukuman yang besar. Bisa jadi karena sebab seseorang itu melakukan kemaksiatan dan juga perbuatan dosa, akhirnya dia tidak bisa melakukan salat malam. Melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa sampai larut malam. Kemudian dia pun tertidur, akhirnya tidak bangun untuk melakukan kebiasaan salat malamnya. Maka ini kerugian yang besar bagi mereka pelaku kemaksiatan. Dan memang salah satu sebab seorang berat untuk melakukan salat malam itu karena dosa-dosa. Pernah dikatakan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala dengan mengatakan, "Ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afan wa uhibbu qiyamal lail wa 'idda tahuri." Faqal, "Fama li la aqum." Wahai Abu Sa'id, Abu Sa'id adalah kunyah untuk Al-Imam Abul Hasan, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau punya kunyah Abu Sa'id. Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan sehat, afiah, dan aku ingin untuk melakukan salat malam, dan aku sudah menyiapkan air wuduku. Tapi ternyata aku nggak bisa bangun untuk melakukan salat malam. Kenapa ya? Beliau pun menjawab, qayyadatka dhunubuka. Yang menghalangimu dari melakukan salat malam itu adalah dosa-dosa yang kamu lakukan. Ini ucapan dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya karya Abu Nuaim Al-Asbahani, jilid yang kedua halaman yang ke-148, dan juga dalam kitab Sifatus Safwah karya Ibnul Jauzi, jilid yang ketiga halaman yang ke-234. Inilah salah satu hukuman yang Allah timpakan kepada pelaku dosa dan kemaksiatan, terhalang, diharamkan dari ketaatan-ketaatan. Padahal bisa jadi satu ketaatan itu lebih baik, satu ketaatan yang seorang tinggalkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salah satu contohnya dengan sebab seorang melakukan dosa dan kemaksiatan, akhirnya dia terhalang. Kalau tadi contohnya adalah dari melakukan salat malam, bisa jadi seorang dengan sebab kemaksiatan terhalang dari melakukan salat sunnah fajar. Padahal Rasul sendiri menyatakan rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat dari salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hadisnya, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa jadi dengan satu kemaksiatan kemudian seorang terhalangi dari berjuang di jalan Allah. Padahal berjuang di jalan Allah ini juga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasul bersabda, "La ghadwatun fi sabilillah aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha." Sungguh seorang pergi di waktu pagi ataukah di waktu sore dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah, ini lebih baik
daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Salah satu bentuk berjuang di jalan Allah itu adalah belajar ilmu agama, hadir di majelis ilmu. Karena Rasul juga bersabda terkait dengan keutamaan hadir di majelis ilmu untuk berjuang fi sabilillah, yakni dalam berjuang dengan ilmu, dengan belajar ilmu. Rasul bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dalam rangka untuk belajar ilmu agama, maka sungguh dia keluar di jalan Allah. Dia sedang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali. Ini hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bisa jadi satu kemaksiatan menghalangi seseorang dari ketaatan-ketaatan yang banyak, yang padahal satu ketaatan itu terkadang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana gambaran mungkin seorang yang makan makanan tadi disebutkan oleh beliau dalam kitabnya tadi, orang makan makanan yang mungkin sebenarnya tidak seberapa dari sisi harga, dari sisi gizi, dari sisi kandungan, mengenyangkan pun tidak, tapi dengan sebab makanan tersebut kemudian dia pun jatuh sakit. Contohlah, satu butir melinjo, berapa nilainya itu? Sangat kecil ya, tapi karena seorang mungkin dengan sebab makan itu kemudian asam uratnya kambuh. Kan biasanya kan pemicunya itu ya. Akhirnya dia pun berdiri untuk melakukan sholat kurang sempurna karena sakit ya. Demikian pula dia banyak meninggalkan sholat malamnya, sholat sunnahnya, dan yang semisal dengannya karena sebab satu tadi. Bukan berarti makan melinjo itu haram, bukan ya. Selama seorang tidak membahayakan ya silahkan, boleh-boleh saja. Tapi kalau dengan sebab makanan kemudian dia memicu penyakit yang ada, yang telah dia miliki sebelumnya, maka hindarkan dulu. Dan juga makan itu bukan kemaksiatan. Itu suatu hal yang mubah, boleh. Tapi kalau menjadi sebab seorang jatuh sakit, hindarkan. Ya, meskipun mungkin jiwa menginginkan. Dan yang semisal dengannya. Ini di antara pengaruh dosa dan maksiat yang ke-8. Kemudian yang ke-9, beliau menyatakan wa minha annal ma'asi tuqassirul umra wa tamhaqu barakatahu wala budda. Dan di antara pengaruh dosa dan maksiat itu adalah akan mengurangi umur dan menghilangkan keberkahan umur, dan itu mesti. Itu pasti. Fa innal birra kama yazidu fil umur wal fujur yuqassirul umra. Karena kebaikan itu akan menjadikan sebab bertambahnya umur, maka sebaliknya perbuatan-perbuatan fajir, perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan keji ini akan mengurangi umur. Wa sirrul mas'alati anna umral insan muddatu hayatihi wa la hayata lahu illa bi iqbalihi ala rabbih wa tana'umi bihubbihi wa dzikrihi wa ithari mardatihi. Dan rahasia dari masalah ini adalah umur manusia itu adalah sepanjang hidupnya, dan tidak ada kehidupan baginya kecuali dengan menghadap kepada Rabb-Nya, merasakan kenikmatan dengan mencintai Rabb-Nya, mengingat Rabb-Nya, dan lebih memilih keridhaan-Nya. Sehingga ketika seorang sudah terhalang dari hal ini, maka anggap saja meskipun umurnya panjang, umurnya enggak berkah. Dia enggak pernah merasakan kenikmatan ketika dia bermunajat kepada Rabb-Nya, ketika berzikir kepada Rabb-Nya, beribadah kepada Rabb-Nya, sehingga seakan-akan mereka ini adalah orang yang mati, hatinya mati, tidak pernah merasakan kenikmatan dalam hidupnya, meskipun umurnya panjang, meskipun hartanya melimpah. Sehingga yang dimaksud di sini mengurangi umur ini adalah mengurangi keberkahan umurnya itu. Ini secara makna, tapi sebagian ulama juga ada yang menafsirkan, menjelaskan memang secara hakikat bahwasannya
maksiat dan dosa itu akan mengurangi umur. Maksudnya jumlah lamanya umurnya dia hidup di dunia. Sementara kebaikan, amalan saleh ini akan menjadikan sebab bertambahnya umur, menjadikan sebab diluaskannya, diperbanyaknya rizkinya. Salah satu contoh adalah silaturrahim. Rasul sendiri menyatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin untuk diluaskan rizkinya, ingin untuk dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah. Rasul menyatakan hendaklah dia menyambung hubungan rahimnya. Rizki dan umur ini adalah rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu berapa jatah umur seseorang, berapa jatah rizki seseorang. Sehingga jangan sampai ada di antara kita orang yang mengatakan si fulan dia rajin silaturahim, si fulan dia rajin ibadah, dia orang yang taat, tapi kok kenapa baru umur 50-an tahun sudah wafat? Mana janji Rasul? Katanya dengan amalan saleh akan dipanjangkan umurnya. Maka kita katakan umur ini salah satu di antara rahasia Allah. Bisa jadi orang itu harusnya jatah umurnya cuma 20-an tahun. Tapi karena dia rajin silaturahim, rajin beribadah, rajin melakukan kebaikan, Allah tambahkan sampai 50-an tahun. Dan itu yang tahu hanyalah Allah. Sebagaimana rezeki juga rahasia. Hanyalah Allah yang tahu. Mungkin harusnya orang itu keadaannya lebih parah daripada keadaan sekarang. Tapi karena dia rajin ibadah, rajin silaturahim, Allah pun lebihkan daripada keadaan yang seharusnya dia dapatkan sebelumnya. Kewajiban kita hanyalah yakin dengan apa yang telah Rasulullah SAW sabdakan ketika Nabi menghabarkan kepada kita dengan sebab silaturahim seorang akan dipanjangkan umurnya, akan diluaskan rezekinya. Kita pun yakini hal itu sebagaimana adanya. Adapun sebaliknya, perbuatan dosa kemaksiatan ini akan mengurangi umur, akan mengurangi rezeki, mengurangi keberkahan umur, keberkahan rezeki. Dan ini tentunya perkara yang telah dimaklumi bersama. Sekarang kita lanjutkan di poin yang ke-10 ataukah pengaruh yang ke-10 dari pengaruh dosa dan maksiat. Wa minha anna al-ma'asi tazra'u amthalaha wa yuwallidu ba'daha ba'dha hatta ya'izza 'ala al-'abdi mufaraqatuhu wal khuruj minha. Dan di antara pengaruh dari dosa dan maksiat itu adalah annal ma'asi tazra'u amthalaha. Bahwasanya kemaksiatan itu akan menanamkan kemaksiatan yang semisal. Wa yuwallidu ba'daha ba'dha. Sebagian maksiat itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Sampai seorang hamba itu akan merasa berat untuk berpisah dan meninggalkan dari kemaksiatan tersebut. Ini hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka pelaku maksiat dan juga perbuatan dosa. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, salaf di sini sebagian referensi menyebutkan yang dimaksud dengannya adalah Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Urwah bin Zubair ini adalah salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau termasuk fuqaha us-sab'ah, termasuk ahli fikih yang 7 dari kalangan para tabi'in Madinah. Urwah bin Zubair pernah mengatakan, inna min uqubatis sayyiati as-sayyi'ata ba'daha wa inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Sesungguhnya di antara hukuman dari kejelekan, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa adalah as-sayyi'ata ba'daha. Ini kejelekan yang datang setelahnya. Sekali berbuat dosa akan mendorong seseorang melakukan perbuatan dosa yang lain. Sekali berdusta akan mendorong seseorang untuk berdusta dengan kedustaan yang kedua untuk menutupi kedustaan yang pertama. Kemudian nanti kedustaan yang ketiga untuk menutupi kedustaan yang pertama dan kedua, dan seterusnya. Ini akibat hukuman bagi pelaku maksiat. Dia akan terus berbuat maksiat, akan terus berbuat dosa, berbuat kejelekan-kejelekan, ya, sebagaimana
Sering kita dengarkan ada kasus ya. Kasus awalnya mungkin kasus, mohon maaf, perzinaan. Kemudian apa? Hamil. Kemudian selanjutnya apa? Pembunuhan. Setelah pembunuhan nggak mau diketahui, mutilasi. Na'udzubillah. Dan ini sering terjadi kasus-kasus yang semisal ini. Satu perbuatan dosa akan mendorong seorang melakukan perbuatan dosa selanjutnya. Sebaliknya, wa inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Dan sesungguhnya di antara balasan dari perbuatan baik adalah perbuatan baik yang datang setelahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik untuk berbuat baik, melakukan amalan saleh, kita pertahankan itu. Selama bulan Ramadan walhamdulillah kita bisa menjaga salat kita yang wajib maupun yang sunnah. Selama bulan Ramadan walhamdulillah kita bisa melakukan qiyamul lail, salat tarawih, salat witir bisa. Maka di antara indikasi, di antara indikator seorang amalannya diterima adalah dia pun terbiasa untuk melakukan amalan-amalan baik yang dilakukan sebelumnya. Sehingga kita pertahankan itu. Meskipun mungkin porsinya tidak bisa sama dengan porsinya Ramadan. Karena memang berbeda ya. Suasananya berbeda. Keberkahannya juga berbeda. Kalau Ramadan kan bulannya sudah bulan yang berkah. Sehingga seorang pun bersemangat untuk melakukan kebaikan dan berlomba-lomba di dalamnya. Sementara selain Ramadan, ya tentunya berbeda keberkahannya dengan Ramadan, sehingga sebagian orang itu merasa berat, malas untuk melakukannya. Tapi setidaknya adalah upaya kita untuk mempertahankan kebaikan yang sudah terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan. Apalagi ini sudah hampir memasuki bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang mana bulan-bulan tersebut adalah disebut dengan Ashhurul Hurum. Sebenarnya tidak kalah mulianya dengan bulan Ramadan. Syawal memang tidak ada keutamaan khusus. Ramadan ada jelas. Ya, Syawal tidak ada. Tapi setelah Syawal nanti ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini dikatakan sebagai Ashhurul Hurum. Apalagi Dzulhijjah. Dzulhijjah tidak kalah utamanya dengan bulan Ramadan. Rasul sendiri menyatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyamil 'ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika min syai', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan tidaklah ada hari-hari yang mana amalan saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut adalah amalan saleh yang paling Allah cintai dibandingkan dengan di hari-hari yang lain. Yang dimaksudkan dengannya adalah ayyamul 'ashr, 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Tidak kalah keutamaannya dengan Ramadan. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan saleh yang dilakukan di 10 permulaan bulan Ramadan. Yakni bulan apa? Dzulhijjah. Sehingga pertahankan. Ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan amalan saleh, kebaikan, pertahankan. Jangan sampai kita sia-siakan taufik tersebut dengan meninggalkan amalan. Inilah balasan yang Allah berikan kepada orang yang melakukan kebaikan. Allah pun akan berikan taufik, berikan petunjuk untuk melakukan kebaikan yang selanjutnya. Sebaliknya, hukuman yang Allah timpakan kepada pelaku maksiat, orang yang melakukan perbuatan dosa, adalah dia akan melakukan perbuatan dosa selanjutnya, bahkan dosa yang lebih besar daripada dosa sebelumnya. Na'udzubillah. Wa la yazalul 'abdu yu'ani at-ta'ata wa ya'lifuha wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilallahu subhanahu wa ta'ala birahmatihi 'alaihi al-malaikah ta'uzzuhu ilaiha azzan wa tuharriduhu 'alaiha wa tuz'ijuhu 'an firashihi wa majlisihi ilaiha. Dan terus menerus seorang hamba memperhatikan ketaatan-ketaatan. Dia senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan. Dia cinta dengan ketaatan-ketaatan. Kemudian dia lebih memilih untuk melakukan ketaatan-ketaatan
sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat. Tentunya dengan rahmatnya Allah, Allah mengutus seorang malaikat untuk menguatkan dia dalam melakukan ketaatan, untuk mendorong dia melakukan ketaatan, untuk senantiasa menjaga dia meskipun dia berada di ranjangnya, di majelisnya maupun yang lainnya. Allah akan utus malaikat untuk senantiasa menjaga dan juga menguatkan dia di dalam melakukan ketaatan. Sebaliknya, wala yazalu yu'allifu al-ma'asi wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilallahu alaihi syayatin fata'uzzuhu ilaiha azzan. Dan terus menerus seorang hamba itu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan dia cinta dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dia lebih memilih untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sampai Allah pun mengirimkan kepadanya syaitan-syaitan untuk menguatkan dia dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Na'udzubillah. Fal awwalu qawwa junda ta'ah bil madad fasaru min akbari a'wanihi wa hadha qawwa jundal ma'siyati bil madad fakanu a'wanan alaih. Maka yang pertama tadi, orang tersebut dikuatkan oleh tentara-tentara ketaatan dengan Allah mengirimkan malaikat untuk menguatkan ketaatan yang dilakukannya tersebut. Maka malaikat tersebut tadi pun menjadi penolong yang terbesar baginya untuk melakukan kemaksiatan, membantu dia untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Sementara orang yang kedua tadi dikuatkan dengan tentara-tentara maksiat, dikirimkan syaitan-syaitan, dan syaitan akan menjadi pembantu bagi dia untuk melancarkan dia dalam melakukan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita harus senantiasa waspada dari perbuatan dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan kita terlena dengan dimudahkannya kita ketika melakukan kemaksiatan. Karena dimudahkannya seseorang melakukan kemaksiatan ini pertanda buruk. Karena seseorang itu diciptakan sesuai, ataukah seorang itu akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang diciptakan kepadanya. Rasul dahulu pernah menghabarkan tentang surga dan neraka. Maka para sahabat menanyakan kepada Nabi, bagaimana, untuk apa sekarang kita beramal kalau surga dan neraka sudah jelas penghuninya? Untuk apa kita beramal wahai Rasul? Rasul menyatakan, i'malu fa innakum muyassirun ala ma khuliqa lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tetap beramallah kalian, karena sungguh kalian akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Ketika seseorang itu dia dicalonkan untuk menjadi ahlul jannah, Allah pun akan mudahkan dia untuk melakukan amalannya ahlul jannah, untuk melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan kebaikan-kebaikan dan amalan saleh. Sebaliknya, ketika seorang sudah ditetapkan ataukah sudah dicalonkan untuk menjadi ahlun nar, dia pun akan dimudahkan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan amalannya ahlun nar. Sehingga ketika kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan, bersyukur dan terus jaga serta semangat dalam melakukannya. Sebaliknya, ketika kita dimudahkan melakukan kemaksiatan, hati-hati dan waspada. Beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita bukan termasuk dari kalangan ahlul ma'asi, bukan termasuk dari kalangan ahlun nar. Ini barangkali beberapa poin yang bisa kita sampaikan terkait dengan pengaruh dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Insyaallah nanti untuk kelanjutan pembahasan ini kita akan sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.